Shalom. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan masih memakai saya, Pak Pamodi, Bapak Gembala, yang memberikan kepercayaan. Kita sesuai dengan tema kita, yaitu hak sebagai anak Allah Bapa. Kalau kita berbicara hak ini sangat senang, ya kan? Kalau di dalam suatu pekerjaan, kita senang kalau melihat hak-hak kita sebagai pekerja. Tapi di sini saya membahas tentang hak sebagai anak Allah. Tapi sebelum kita membahas hak-hak kita sebagai anak Allah, kita harus lihat dulu posisi kita. Kita harus sadar kita berada di mana. Apakah kita sudah menjadi anak Allah yang sesungguhnya, yang sejati, atau hanya anak Allah yang hanya secara KTP, ya kan, Kristen. Tapi kehidupan kita tidak menampakkan, tidak menunjukkan bahwa kita sebagai anak Allah. Kita akan buka di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama. Kalau sudah, kita baca bersama-sama Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Terus lanjut. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Oke, step pertama sebelum kita menjadi anak Allah, kita harus menerima Tuhan Yesus. Karena kenyataan saya melihat banyak juga orang Kristen yang sudah percaya tapi belum menerima Yesus. Karena sebenarnya ini hal yang paling fundamental, yang sangat esensial, yang sangat mendasar di dalam kehidupan orang percaya. Kita harus menerima, ya. Tuhan Yesus bilang, "Lihat, aku berdiri di muka pintu," Wahyu 3:20, "dan mengetuk. Barang siapa membukakan pintu, aku akan masuk ke dalamnya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia dengan aku." Ini suatu tawaran untuk kita setiap orang percaya. Ya. Kata menerima sini bukan pasif. Ada suatu tindakan aktif dari kita. Pada waktu kita ditawarkan, kita mengambil seperti air minum ini, ya. Misalnya, saya haus, ya. Tapi saya enggak mau minum. Saya cuma bilang, kalau saya minum, saya pasti hilang dahaga saya. Kita harus mengambil dengan iman, mengambil dan kita minum. Kita harus menerima dia di hati. Bukan pasif. Itu kenapa saya bilang hal yang sangat fundamental. Seperti seorang yang mau menikah, gambaran menerima ini. Menerima ini kata lambano, Yunaninya. Jadi menerima, mengawini, meminum. Jadi kita menerima dia di hati. Seperti seorang tadi saya bilang mau menikah. Jadi ada konsekuensi yang harus kita pikul. Pada waktu orang menyatakan menikah, apakah kamu menikah menerima si A dengan segenap hati? Ya, dalam keadaan senang dan susah. Ya, dalam keadaan senang saja. Apa begitu? Harus dengan susah juga. Jadi pada waktu kita ke gereja, kita sembahyang berdoa, aduh malas, hujan. Ini contoh-contoh kecil. Kalau firman Tuhan yang enak-enak, senang. Tapi yang agak keras, gak senang. Pada waktu suaminya
susah, sakit, atau sebaliknya pasangannya bilang, kamu yang sakit, kamu sakit-sakit sendiri. Apakah demikian? Jadi ini adalah berbicara suatu hubungan. Kalau kita menjadi anak Allah, kita harus menerima Dia. Itu kenapa waktu saya membaptis, dipercayakan oleh Pak Modi, saya bilang ke anak-anak, waktu kalian dibaptis, sebenarnya bukan masalah air sebenarnya. Karena Tuhan Yesus bilang, baptislah mereka dalam nama, bukan dalam air. Sehingga kenapa? Kalau tidak dijelaskan, sampai saya waktu ada seorang anak muda waktu saya menjadi ketua kaum muda, sampai 5 kali Bapak Ibu. Kak, apakah saya perlu dibaptis lagi? Loh, memang kenapa? Iya, saya kayaknya belum bertobat. Saya sudah 5 kali dibaptis. Waduh. Berarti dia tidak mengerti makna baptisan itu Bapak Ibu. Kita harus menjelaskan. Jadi pada waktu seorang menerima Kristus, Kristus akan masuk di dalam hatinya. Dan dia akan menguasai hidup kita ini. Sehingga kita bukan menjadi milik kita, diri kita sendiri. Tapi Kristus yang diam di dalam kita. Sehingga segala keinginan, segala cita-cita, segala harapan, ambisi kita letakkan di bawah kaki Kristus. Karena apa? Karena yang menguasai hati kita adalah Kristus, bukan diri kita sendiri. Kalau orang yang masih menguasai dirinya sendiri, akan timbul apa? Segala keinginannya dia. Tidak salah. Tapi kalau keinginan kita tidak ditundukkan di bawah Kristus, kita akan menjadi liar. Kita akan menjadi liar. Ini yang Tuhan mau garap di antara kita. Menikah dengan Tuhan secara roh. Tuhan mau bentuk kita menjadi karakter seperti Kristus. Ini yang mau dibentuk dulu. Sangat berbahaya kalau kita secara KTP kita Kristen, tapi jiwa hati kita, karakter kita masih duniawi. Wah, bahaya. Ada monster di dalam diri kita. Awalnya biasa-biasa aja kan, misalnya bermain sama ular, ya kan, masih kecil, atau singa dari kecil. Tapi lama-lama dia menjadi binatang yang buas di dalam diri kita. Itu kita harus tundukkan karakter kita, hidup kita di bawah kaki Kristus. Yang pertama tadi, kita harus menerima Dia. Menerima dengan segala apa adanya. Keadaan susah dan senang. 1 Korintus 11 ayat yang ke-10, dia bilang apa? Seorang bisa membuka ya, langsung aja biar cepat, soalnya waktunya cepat sekali. 1 Korintus 11 ayat yang ke-10. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Tanda wibawa terjemahan yang lain, tanda otoritas, bahwa dia berada di bawah suaminya. Ini berbicara hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimana kalau istrinya ini tidak mau tunduk, malah menanduk, mau sendiri. Kristus maunya ke sana, dia mau ke sini. Kita tidak bisa dibentuk oleh Kristus. Itu ada lagu, Tuhan Yesus tidak berubah, saya pun juga. Apakah demikian? Tuhan Yesus memang dia adalah Allah, jadi dia sudah tidak pernah berubah. Kita yang harus berubah. Karakter kita yang harus dirubah. Itu ada istilah bilang apa? Tua pasti, tetapi dewasa belum tentu. Amin. Jadi orang tua itu pasti. Tapi apakah semakin bertambah usia kita, apakah kita menjadi orang yang dewasa? Belum tentu. Ada yang masih sudah tua tapi suka ngambekan. Ada. Ya saya tidak menyindir di sini ya. Di sini tidak ada katanya Kak Maksi ya. Tidak ada di sini. Mungkin. Oke. Kita lihat. Jangan keluar dari situ. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Kristus,
Diberinya kuasa. Kuasa di situ sebenarnya diterjemahkan sebagai kata exousia, lebih pas dapat hak. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka. Kata percaya di sini, setelah step kita menerima Yesus, ada keberlangsungan percaya di sini. Bukan statis diam, tapi ada tindakan terus menerus. Sehingga ada firman Tuhan di Petrus, saya lupa, nanti Bapak Ibu cari aja. Sampai keselamatan itu menjadi sempurna, menjadi penuh. Jadi kalau saya mau bilang, bisa enggak orang sudah percaya Yesus menerima bisa hilang keselamatannya? Bisa juga. Karena di Ibrani bilang apa? Ada yang murtad. Coba kita lihat. Yang 1 Yohanes 2 ayat yang ke-18 sampai 25. Banyak ya. Coba lihat. 1 Yohanes 2 ayat 18. Nanti Bapak Ibu aja baca di rumah. Saya cuma ambil poin pentingnya aja. Ayat 18 ya. Peringatan akan antikristus. Jadi di sini Yohanes mau bilang kepada pendengar atau penerima kitab 1 Yohanes ini, kalau orang-orang itu bersama dengan kami dan mereka hidup di dalam kebenaran, mereka akan sampai penuh dan hidup yang kekal. Tetapi kalau mereka tidak menunjukkan, ya, tidak berada di antara kita dan tidak hidup di dalam kebenaran, mereka akan berbalik dari Kristus. Dengan kata lain, menyangkal Kristus. Kita lihat di dalam ayat yang ke-23. 1 Yohanes 2:23. Saya bacakan. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengakui anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap di dalam anak dan di dalam bapa. Jadi itu ada proses iman ini sampai kekekalan kita masuk surga, itu ada proses terus menerus. Setia sampai akhir zaman. Apa hubungannya dengan pengangkatan? Saya sedikit membahas ini. Karena di dalam 1 Tesalonika bilang, sampai mereka hidup tidak bercacat celah. Kita tidak tahu memang. Tuhan Yesus datang kedua kali pada waktu trompet berbunyi, ya, sangkakala Allah berbunyi, malaikat meniup, Mikael katanya atau Gabriel meniup, kita yang sudah mati dalam Kristus akan bangkit dan kita yang masih hidup akan diangkat. Kalau kita melihat film-film itu kan agak ngeri ya. Di gereja tiba-tiba hilang, ada yang tertinggal. Sepertinya itu menakutkan. Tapi dia bilang apa? Tuhan Yesus akan datang seperti pencuri. Kita tidak tahu pencurinya kapan datang, tidak ngomong-ngomong. Pencuri tidak perlu ngomong-ngomong, betul ya Pak? Kalau dia ngomong-ngomong bukan pencuri. Jadi dia datang tiba-tiba. Apakah kita sudah siap? Yang disiapkan itu yaitu karakter kita. Matius 7 ayat 13-14 bilang apa? Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan sehingga orang sulit masukinya. Karena lebarlah pintu dan apa seterusnya sehingga orang banyak bisa melaluinya. Artinya apa? Ini berbicara, Kak Max selalu bilang ini tentang karakter. Jadi karakter kita ini yang mau diubah sama Kristus. Jadi kita menjadi manusia-manusia yang baru di dalam Kristus. Pada kita masuk zonanya surga, kalau kita tidak siap,
hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar tinggal di luar. Jadi yang pertama kita harus menerima Dia. Dan kedua, step kedua kita percaya terus. Sehingga kita bisa mengklaim janji-janji Tuhan. Kita diadopsi, diangkat sebagai anak. Kita lahir baru. Jangan merasa puas. Kita sudah menjadi Kristen. Sampai sekarang. Semakin hari kita harus menggeluti firman Tuhan. Kita ditipu sama iblis. Karena Alkitab ini adalah tuntunan kita menuju kepada surga. Suatu hal yang aneh jikalau seorang pendaki atau seorang adventure itu apa? Penjelajah tidak pakai kompas. Ini adalah kompas, petunjuk jalan. Bisa tersesat kalau dia tidak pakai petunjuk jalan. Bagaimana supaya kita bisa tahu rambu-rambu, peraturan-peraturan, ya hukum-hukum. Ya ini baca firman. Setiap hari kita harus baca Alkitab. Bagaimana berbisnis yang benar, bagaimana bekerja yang benar. Jangan seperti orang dunia. Kadang-kadang kita kan maunya rohani tapi duniawi. Ya apa ya? Tidak ada mungkin di sini. Itu Paulus bilang Roma 12 ayat 2. Janganlah engkau serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bagaimana kita bisa membarui pikiran kita kalau kita tidak pernah baca Alkitab? Yang kita baca lihat TikTok, ya kan? Ya yang sini kita sudah viral biasa TikTok itu. Main game. Ya saya tidak menyinggung. Tapi itu yang terjadi hari-hari ini. Kita sebenarnya sudah menjadi antikris sebenarnya. Ada idola yang kita tunjukkan. Secara tidak langsung kita harus setting pikiran kita. Dibawa oleh sistem ini. Dibawa oleh sistem ini. Nanti memang betul ke 666 itu memang akan terjadi karena itu nubuatan. Tapi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa, kehendak Allah, dia akan selamat. Dan itu usaha Bapak Ibu, bukan cuma diam-diam toh, enggak. Kita aja kerja, mau makan harus berusaha. Iman itu harus bekerja. Berjuang. Nutrisi, gizi adalah Alkitab ini. Harus baca. Sampai Mazmur bilang apa? Mazmur 119 ayat 97 bilang gini. Oh betapa besar Engkau Tuhan. Betapa aku mencintai Taurat-Mu Tuhan. Aku merenungkannya setiap hari. Seorang Daud luar biasa Bapak Ibu. Raja. Secara historikal dia sangat luar biasa. Strategi, pemain musik, pencipta, penggubah musik, penggubah lirik. Berapa ratus yang dia rubah. Bilang secara duniawi banyak istrinya. Dia masih bilang Tuhan luar biasa firman. Kalau tidak firman-Mu, aku sudah lama binasa Tuhan. Apa yang kita mengandalkan hari-hari ini? Apa yang Bapak Ibu punya? Kembali ke firman Tuhan. Yang belum menerima Kristus, kita menerima Kristus. Dan kalau kita percaya kepada Kristus, kita harus baca Alkitab. Tidak bisa, karena itu kata wajib. Kata betapa ku cintai Taurat-Mu Tuhan, itu ada terselip di situ. Kata tidak langsung harus, imperatif. Kata harus. Baca Alkitab. Sebenarnya itu bukan untuk Tuhan, untuk kita sebenarnya. Pada waktu kita mengalami percobaan, pada waktu kita mengalami masalah, penderitaan, kita jadi kuat. Karena kita makan anjing hitam dan anjing putih, lebih kuat mana?
sama posturnya, tingginya sama, ototnya mungkin bentuknya sama persis. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang kuat mana? Ini sudah banyak biasanya kan, sudah kita baca, mungkin kita dengar. Ada yang bisa jawab? Nggak usah, nanti jadi diskusi, tinggal 5 menit. Yang diberi makan, tergantung mana ini. Walaupun mungkin orang paling banyak bilang, yang hitam. Biasanya hitam lebih kuat dan lebih garang. Coba anjing hitam dikasih makan, lebih kuat putih. Di dalam diri kita ini kan ada 2 sisi juga. Apa Paulus bilang, apa yang tidak kuinginkan itulah yang aku lakukan. Padahal di hati kita ini ingin berbuat yang baik, tapi setelah kenyataan kita lakukan hal yang tidak baik. Cenderungan manusia adalah berbuat dosa. Jadi kalau kita tidak makan firman Tuhan, tidak baca firman Tuhan, tepar kita kalah. Pendeta sekalipun, saya bilang, orang suci mungkin, suci, tidak baca firman Tuhan, kalah, setiap hari harus baca. Ya, oke, belum poin, masih introduction itu, masih pengantar. Jadi untuk menjadi anak Allah, kita harus menerima. Setelah kita menerima, kita percaya, kita bisa mengklaim janji Allah. Haknya sebagai anak Allah apa? Yang pertama, Mazmur 121 ayat 7 dan 8 bilang apa? Tuhan akan menjauhkan engkau dari segala kecelakaan. Ya seperti itulah ya, tidak usah terlalu plek gitu. Pokoknya pengertiannya seperti itu. Dia akan menjaga nyawamu. Dia akan menjaga keluar masukmu. Mana bodyguard 24 jam kalau tidak ngantuk dia? Ngantuk Bapak Ibu. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Dia bisa menjaga kita. Jaminan hak kita yaitu salah satu, Dia melindungi kita dari segala hal yang jahat. Ayub kan contoh, kecuali nyawanya jangan. Jadi kalau seorang bapak dengan anaknya, dia sangat care, seperti biji matanya. Banyak kejadian-kejadian mati, nyalip-nyalip kena truk mati, penyot kepalanya. Kita dijauhkan. Saya bolak-balik dari kecil, sudah mau digugurkan 6 bulan Bapak Ibu di dalam kandungan. Ya. Mama saya ketakutan, dia pulang, tidak jadi gugurkan. Kelas TK umur 4-5 tahun, saya minum obat cacing yang kadaluarsa. Sudah berbusa Bapak Ibu. Tapi tidak mati. Sampai terakhir ya Pak Mudia, 1 bulan saya kena hipertiroid. 1 bulan di rumah. Jantung saya sampai sudah gini-gini. Saya sudah pasrah Tuhan, saya tidak kuat Tuhan. Tuhan bilang, enggak, kamu belum mati. Ada jaminan. Kalau kita bisa mengklaim Tuhan, saya tidak bisa Tuhan, tolong aku Tuhan. Kalau anak kita sudah bilang, ayah, bapak, papa, papi, tolong. Dia sudah bingung bapaknya. Ada apa? Apalagi bapak kita yang di sorga. Amin. Kok aminnya kecil? Amin. Kita dibentuk, diproses. Jaminan itu salah satu. Masih banyak. Sekarang waktu saya bahas sedikit aja. Ya. Luar biasa pertolongan pemeliharaan Tuhan. Sorry, kalau kita mau hitung-hitungan seperti siapa pernah share tentang nafas, Pak Victor pernah share. Kalau dibuat jadi uang, kita tidak bisa bayar sebenarnya. Itu aja kita udah kewalahan. Tapi kita membandingkan diri dengan orang lain. Kamu punya apa sih? Tak usah. Yang perlu kita lakukan adalah berlomba-lomba kepada tujuan panggilan yang kekal. Ya, yang terakhir. Karena kita sudah diberikan hak, kita ada kewajiban. Saya tutup dengan ini aja. Ini kan sudah selesai waktunya. Cepat sekali. Haknya kita sudah dikasih, pemeliharaan. Kedua, jaminan hidup kekal. Ayatnya ada di tadi.
1 Yohanes 2 ayat 25. Kewajiban, mesti itu ada kewajiban dan hak. Kalau cuma hak toh nanti kita keenaan. Kita harus sadar apa kewajiban kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Allah. Kita harus hidup kudus, menyangkal diri, menjadi seperti Kristus. Itu hal yang mutlak. Tidak bisa kalau kita ikut Kristen, iya. Tapi hidup seperti Kristus, jangan dulu mikir-mikir. Ya sudah, nanti kalau kamu masuk surga, surganya siapa? Itu kata kasarnya ya. Ini cuma sebuah penegasan aja. Jangan Bapak Ibu, saya pikir tuh saya mengecam Bapak Ibu, tidak. Jadi hidup kudus. Oh, enggak bisa hidup kudus, bisa. Kekudusan itu terus menerus. Bisanya bisa jatuh hari ini, besok kita berusaha lagi. Bisa lewat. Banyak orang sudah mengalami itu. Oh, pikirannya jahat. Pak Philip Mantova, saya ini ya sensitif. Sangat hormon saya cepat. Ya. Sangat sensitif. Lihat perempuan itu bisa langsung gitu. Berpikiran negatif. Kita tundukkan di bawah kaki Kristus. Tuhan tolong pikiran saya. Bisa lewat. Jadi biasa aja. Jadi kalau kita udah tahu kelemahan kita, enggak bisa lihat hal-hal aneh kita jadi aneh, enggak usah lihat-lihat. Udah lihat YouTube begini. Enggak usah dilihat. Jangan coba-coba. Ya sedikit aja, lihat sedikit kok. Ya enggak usah. Wong kita udah tahu itu kelemahan kita. Main-main dengan dosa. Iseng, nah ini kata iseng. Iseng ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Ya oke, karena waktu. Jadi hak kita sebagai anak Allah, kita harus kita mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Dapat hidup yang kekal. Kewajibannya kita harus hidup kudus, menyangkal diri. Menyangkal diri tidak gampang Bapak Ibu. Kapan-kapan saya bahas. Kita memilih yang Tuhan yang pilih dan dengan daging ini waduh. Tuhan pun kita bisa lawan. Kalau kita pokoknya kalau sudah dia saya mau. Ini salah satu contoh dari keinginan-keinginan lain. Untuk merubah keinginannya manusia ini tidak gampang. Kalau kita bilang Tuhan ya sudah terserah. Nah itu. Dan kita hidup seperti Kristus hidup. Amin. Kita bangkit berdiri semua. Ku bersyukur Bapa. Minta tolong slide-nya. Nggak hafal saya. Bantu. Iya Ref, langsung Ref. Syukur Bapa. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Setiamu di dalam hidup. Sekali lagi, jemaat bersama-sama. Amin.
haleluya. Kami tahu sekarang kami adalah anak-anak Allah, Bapa di surga. Suatu kebanggaan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur yang tidak ada henti-hentinya. Tidak ada henti-hentinya. Haleluya. Status yang luar biasa. Kami anak Allah yang maha tinggi, anak kerajaan surga. Wow, terima kasih, penjagaanmu luar biasa, perlindungan penyertaanmu sempurna untuk kami semua anak-anakmu Tuhan. Oh haleluya, kami mau terus mengingatkan kepada diri kami masing-masing, kami anak Allah. Kami harus menjaga sikap perbuatan kami untuk memuliakan Bapa di surga. Oh haleluya, kami mau terus fokus sama Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, teladan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan terus menikmati perlindungan penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan yang melimpah seumur hidup kita. Bapa, kami bersyukur, berdoa percaya. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi. Oh haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.